Ya tuh gampang katanya kalau mau ngecek orang tuh ke depannya mau bagaimana. Ya, lihat aja Jakarta. Di bawah Pak Anies itu jadi gimana Jakarta teh? Katanya bakal jadi Suriah katanya. Iya. Ternyata sama sekali tidak terbukti. Santai aja kan. Itu makanya yang takut Pak Anies menang aja kayaknya. Apapun aksinya itu disorot, di framing negatif, bahaya dan seterusnya, begitu mungkin. Iya, jadi saya kira itu mah ini barangkali sekedar kelanjutan saja dari upaya framing pihak-pihak luar yang terus mencoba menyudutkan Islam itu adalah ekstremis, radikal dan sebagainya. Kan itu juga menimpa PKS kan? Iya, PKS mah ditimpa terus. Ditimpa terus. Iya, ditimpa kan PKS mah HTI, PKS mah FPI, PKS mah Wahabi, semua ya. Jadi saya kira ya itu karena tidak paham ya, tidak paham. Ya, sehingga akhirnya ya semuanya disebutan gitu. Kadrun semua gitu. Makanya ketika deklarasi Pak Anies duluan Nasdem, kan teman-teman pada bercanda, untung lain PKS. Namun PKS kan kadrun. Ketika Nasdem kan Nasdrun. Gitu. Nasdrun. Jadi ada Nasdrun, ada kadrun. Iya, saking maksa gitu kan. Orang sebentar aja ngobrol sama Pak Anies, wah intelek pinter lah. Kelihatan langsung. Iya kan? Siapa yang mengimbangi? Caimin kan? Caimin juga pinter, tapi cara dia berbicara itu bagaimana mudah dipahami oleh kalangan grassroots. Gak bahaya itu kan nggak akan keluar dari Pak Anies ya. Waspada juga karena ya, kalau amin insya Allah aman. Amin aman. Karena satu akar kata amin, aman satu kata. Iya, di bahasa Arab dengan itu iman sama. satu kata. Satu amin, asal iman. Insya Allah. Amin, iman, aman. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang Aru, ini kita tempatnya baru ini. Di mana ya Kang? Kalau baca tulisannya Youth Center. Ya, kita pengen anak muda betah ya. Di kantor DPTW PKS Jawa Barat. DPW PKS. Soekarno-Hatta berarti ini ya, bypass. Jadi supaya betah ya harus menyesuaikan dengan di mana tempat anak muda nongkrong. Biasanya kan kalau kantor partai seram. Iya benar. Tegang, serius. Ya, serius. Ini dibuat lebih biar nyantai. Mudanya betah ya. Kita bawa aja kafenya ke kantor partai. Kafe itu diboyong ke DPW. Jadi sahabat semua, kita sedang berada di DPW PKS Jawa Barat. Nah, tapi ini suasananya kafe itu karena memang sebenarnya betulan kafe. Cuman sebentar lagi launching. Sebentar lagi launching, jadi nanti bisa diinfokan nih buat anak-anak mudanya buat nongkrongnya di sini aja, boleh gitu kan? Boleh. Gitu. Jadi ngobrolin politik dengan cara santai, dengan cara anak muda, tempatnya di sini Youth Center DPW PKS Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta. Jadi sahabat semuanya, kita tayang seperti biasa di dua channel, di channelnya Haru Suwandaru YouTube channel dan di Saiful Jaman channel. Dan sekarang tentu saya sedang berada di hadapan Bapak Dr. Haji Haru Suwandaru SSI MSI. SSI itu SI-nya Science. Sarjana Science. Sarjana Science. Berarti magisternya sama. Magister Science. Doktoralnya Ilmu Pemerintahan. Ilmu Pemerintahan. Jadi S1 di ITB Kang ya. S1 ITB. S2 ITB. S3 dari Unpad. Nah, jadi pituin orang Sunda kuliah nage di Tatar Sunda sadayana ya. Jadi ketua fraksi PKS Jawa Barat, ketua DPW PKS Jawa Barat, sekarang menjadi anggota legislatif DPRD Jawa Barat. Insya Allah sekarang sedang diamanahkan untuk menjadi calon anggota legislatif DPR Pusat Dapil Bandung Cimahi. Ini bukan kampanye, ini sosialisasi. Lagi podcast ini ya. Iya. Begitu ya Pak Bawaslu. Baik, sekarang kita akan membahas tentang situasi yang menarik kan kemarin ketika tentu kita tahu Pak Anies Baswedan itu sudah didukung, konon katanya menurut banyak orang-orang tokoh-tokoh itu oleh NU Kultural, oleh Muhammadiyah Kultural, oleh Masumi,
Nah sekarang kita dengar kemarin dari Ijtima Ulama, PA 212, GNPF Ulama juga merekomendasikan Anies Muhaimin. Ini kalau bahasanya Gus Muhaimin sendiri nih kelihatan makin kanan, nggak bahaya kan? Gimana Kang? Iya, pertama kan nggak bahaya itu kan pernyataan Caimin. Iya. Waktu beliau ditawari jadi cawapres Anies Baswedan. Ya itu kan beliau orang Jawa Timur ya. Itu ya bercandanya begitu. Ya, bercandanya gak bahaya Jawa Timur. Gitu ya. Sebuah pernyataan ya. Apa nggak bahaya nih gitu ya. Beliau jadi cawapres Pak Anies. Iya. Gitu. Ya tapi saya kira kan karakter Caimin tuh orang yang berani ya. Yeah. Berani, cerdas gitu ya. Sehingga ya dengan Pak Anies ya cocok. Klop. Cocok. Saling ini. Iya. Sebetulnya kalau didukung GNPF, PA 212 saya mah nggak terkejut ya. Dan nggak jadi kanan gitu ya. Enggak lah. Enggak ya. Kan sejarahnya juga 2017 kan memang Pak Anies didukung oleh komponen 212 dan GNPF. Jadi saya kira itu bukan hal baru dan tidak membuat Pak Anies Amin ini menjadi kanan. Gitu. Tetap. Jadi ada di mana sebetulnya Kang? Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ada di kanan, ada di kiri, ada di tengah. Ada di atas, di bawah. Sehingga suaranya banyak kan dari mana-mana dukungannya. Iya kan sebetulnya kan ini juga pernah ditanyakan ke Pak Anies. Ini Pak Anies apa nggak akan jadi ekstrim kanan? Tapi saya senang jawaban Pak Anies itu. Ya tuh gampang katanya kalau mau ngecek orang tuh ke depannya mau bagaimana. Lihat aja Jakarta. Di bawah Pak Anies itu jadi gimana Jakarta teh? Katanya bakal jadi Suriah katanya. Iya. Ternyata sama sekali tidak terbukti. Santai aja kan. Pak Anies ya diterima baik oleh semua kalangan umat beragama. Saya lihat juga beliau kan hadir memenuhi undangan umat beragama. Ya. Semua Islam, Kristen, ya kan, Katolik, Hindu, Buddha. Ya. Saya kira itu makanya yang takut Pak Anies menang aja kayaknya. Apapun aksinya itu disorot, di framing negatif, bahaya dan seterusnya, begitu mungkin. Iya, jadi saya kira itu mah overreaktif ya. Reaksi berlebihan gitu ya. Ketika ada tambahan dukungan ya kaget gitu yang bersangkutan. Tapi kalau saya lihat ya, saya saksikan betul lah dan saya yakin jauh lah Pak Anies dari ekstrim itu jauh. Ya. Jauh. Sama sekali bukan tipenya begitu barangkali. Enggak, saya nggak kebayang. Caimin juga nggak kebayang. Iya. Beliau keluarga besar Nahdliyin. Iya kan? Atau berarti ekstrim semua atau kiai teh? Ya. Semua umat Islam ekstrim semua kan enggak gitu kan? Jadi barangkali intinya ketika kita bicara PA 212 GNPF itu pun sebetulnya kan bukan sama sekali bukan ekstremis, bukan radikal. Kalau ekstremis kan barangkali sudah nggak ada hari ini. Iya, jadi saya kan itu kan sekelompok umat Islam. Mereka menamakan diri sebagai GNPF, ya kan? Kemudian menamakan diri PA 212, mendukung Anies. Nah, jadi ekstrim kanan kan nggak nyambung kalau misalnya. Ini barangkali sekedar kelanjutan saja dari upaya framing pihak-pihak luar yang mencoba menyudutkan Islam itu adalah ekstremis, radikal dan sebagainya. Kan itu juga menimpa PKS kan? Iya, PKS mah ditimpa terus. Ditimpa terus. Iya, ditimpa kan PKS mah HTI, PKS mah FPI, PKS mah Wahabi, semua ya. Jadi saya kira ya itu karena tidak paham ya, tidak paham. Ya, sehingga akhirnya ya semuanya itu sebutan gitu. Kadrun semua gitu. Makanya ketika deklarasi Pak Anies duluan Nasdem, kan teman-teman pada bercanda, untung lain PKS. Namun PKS kan kadrun. Ketika Nasdem kan Nasdrun. Gitu. Nasdrun. Jadi ada Nasdrun, ada kadrun. Iya, saking maksa gitu kan. Gitu. Ya. Nah, saya ingat juga kata-kata Pak Anies tempo hari ketika mengatakan bahwa kalau PKS dukung Anies ya mestinya nggak usah kaget, 2017 saja dukung kita gitu.
Dan itu pula yang terjadi dengan elemen-elemen masyarakat yang lain. Kalau begitu berarti keberadaan Pak Anies tadi ini menarik nih kata kuncinya, kata Kang Haru tadi. Anies ada di mana? Anies Mohaimin di kanan apa di mana? Ada di mana-mana. Ini keren ya, ada di mana-mana. Sehingga bisa menarik simpatik semua, bukan hanya umat Islam tapi umat non-muslim yang lainnya, bukan hanya kalangan kota tapi juga desa dan seterusnya. Nah, kemudian kalau bicara tentang keberhasilan, barangkali dalam pandangan Kang Haru ini keberhasilan Anies Mohaimin kalau meraup suara kanan nampaknya sih sudah kelihatan sekali gitu. Walaupun tetap upaya harus terus dimaksimalkan. Tapi kalau yang kiri, yang tadi bawah, yang sebagainya, sejauh mana efektivitas sampai hari ini, yang dari beberapa saat yang lalu lah, setelah adanya Anies Mohaimin? Ya, saya kira gabungnya Caimin, gabungnya PKB itu kan di luar perkiraan. Iya. Gitu. Dan itu bagus, gitu. Artinya bergabungnya Caimin ini kan sesuatu yang akan menambah peluang menang bagi Pak Anies. Pak Anies kan gubernur DKI, dia orang Kuningan. Ya kan? Artinya mudah-mudahan Banten, Jawa Barat, Jakarta, ya, mudah-mudahan Pak Anies unggul. Amin. Ya kan? Kemudian didukung oleh Caimin orang Jatim, tamah sama Jatim. Ya, mudah-mudahan itu adalah backbone-nya Jawa Timur. Insya Allah di luar Jawa juga, baik Sumatera, Kalimantan, Indonesia Timur juga akan mengikuti. Gitu. Jadi saya kira ini awal yang baik, sehingga kita optimis gitu. Amin ini akan bisa berkomunikasi dengan semua kalangan, dari kiri, dari tengah, dari atas, dari bawah. Kan cara komunikasi Pak Anies itu kan intelek. Orang sebentar aja ngobrol sama Pak Anies, wah intelek, pinter lah. Kelihatan langsung. Iya kan? Siapa yang mengimbangi? Caimin kan? Caimin juga pinter, tapi cara dia berbicara itu bagaimana mudah dipahami oleh kalangan grassroots. Gak bahaya itu kan nggak akan keluar dari Pak Anies ya. Nggak akan. Pak Anies kan ngomongnya tentang perubahan, tentang platform, ya kan, metodologi, kan gitu bahasanya. Kalau Caimin mah gitu aja, nggak bahaya gitu kan. Ya itu aja. Jadi saya kira itu mengimbangi. Caimin ini mengimbangi Pak Anies. Apakah mengimbangi itu apakah juga termasuk untuk meraup suara milenial dan Gen Z yang hari ini kemudian banyak disampaikan oleh Kang Haru dalam banyak kesempatan, termasuk di podcast kita sebelumnya, bahwa ini lebih banyak mengedepankan politik artifisial, gimmick dan sebagainya. Dan kita lihat ada paslon yang kencang sekali itu gimmicknya dan sangat menyasar anak muda. Ini berat nggak nih buat Amin ini untuk mengimbangi, untuk menarik simpati? Saya lihat Pak Anies itu dari awal kan dia mengedepankan track record, mengedepankan narasi, mengedepankan dialog, ya. Dan saya kira Gen Z akan senang dengan pola komunikasi yang lebih terbuka, open mind, diajak diskusi, ya, dan tidak berlebihan. Jadi secukupnya aja. Pemimpin itu kan harus dipilih yang mampu. Kan nggak mungkin pemimpin itu harus harus dari satu kalangan tertentu. Misalnya gini, kita harus memilih pemimpin yang milenial, karena milenial paling banyak, kan nggak gitu. Kita, atau kalau gitu mah gini aja, kan laki-laki 50%, perempuan 50%, atau capresnya harus laki-laki, wapresnya harus perempuan, kan nggak gitu. Ya kan? Jadi memahami Gen Z, memahami milenial itu gak mesti anak milenial. Boleh anak milenial, tapi milenial yang gimana dulu? Jadi milenial maju boleh, tapi milenial yang
mumpuni. Dia betul-betul sudah melewati sebuah proses tuntas, gitu. Bukan ya mendadak gitu. Kalau mendadak itu biasanya suka kaget. Kagetan. Ya. Masih soal itu, Kang. Ini saya ingin memastikan kembali, katanya banyak karena anak-anak muda ini banyak yang kemudian apolitik juga, nggak peduli, nggak mau tahu, sehingga yang menarik aja lah gitu. Ini yang lucu nih, ini yang gemesin nih, gitu ya udah pilih itu. Apakah memang sebenarnya begitu dalam pandangan Kang Haru sebagai politisi yang sudah senior, ataukah ada soalnya saya mendapatkan info yang berbeda bahwa di sisi lain dikatakan enggak kok, anak-anak muda milenial itu Gen Z itu ujung-ujungnya dia nanya orang tuanya kok, siapa yang harus saya pilih? Ya. Gimana tuh, Kang? Ya, makanya jangan terburu-buru gitu. Ya kan? 50% laki-laki atau capresna atau cawapresna perempuan, kan enggak gitu. Ya. Ini milenial 54%. Ya udah aja calonnya milenial kan enggak gitu. Tenang dulu, kalem heula tuh. Ya. Milenial teh kan dia kita perhatikan dulu. Siapa relasi terkuat dia. Boleh jadi kan ibunya. Ya. Sekarang 54%, tapi ke TPS kan nggak jadi suara. Gitu. Jadi angka 54% itu baru berdasarkan catatan bahwa gitu pemilih itu berdasarkan data 54%. Nanti realitasnya berapa? Komposisi milenial itu di suara itu berapa? Kan belum ada yang tahu. Milih nggak dia? Satu. Yang kedua, yang dia pilih itu siapa? Betul nggak sama-sama dengan dia? Jangan-jangan soalnya dia diajak bertempur dulu, ayo kita debat dulu katanya gitu. Betul nggak Anda tuh mewakili milenial? Betul nggak pikiran Anda tuh milenial? Atau cuma Anda saja tongkrongannya yang milenial, tapi sebetulnya pikirannya nggak milenial? Kan bisa begitu, ya kan? Jadi intinya menurut saya ini masih terbuka peluang bagi setiap komponen capres-cawapres untuk memperebutkan pilihan dari anak muda. Mari kita bertempur secara gagasan. Mari kita berkompetisi dalam konteks wawasan. Atau mungkin anak muda nggak suka kata kompetisi, sukanya kata kolaborasi. Ayo, gitu. Apa gagasanmu apa? Nah, kalau ternyata realitanya seperti itu, apakah ternyata tidak kok, Gen Z tidak mesti yang begitu-begitu, atau ujungnya juga dia nanya ke relasi yang terdekatnya misalkan. Sehingga yang relasi terdekatnya itulah yang diberikan pemahaman yang utuh. Nah, apakah dengan pemikiran begitu akhirnya bisa dikatakan bahwa kalau gitu udah deh koalisi Amin aman nih? Ataukah enggak, ini tetap waspada juga karena kalau Amin insya Allah aman. Amin aman. Karena satu akar kata Amin, aman satu kata. Iya, di bahasa Arab dengan itu iman sama. satu kata. Satu Amin, asal iman. kata. Insya Allah. Amin, iman, aman. Insya Allah. Jadi nggak usah khawatir menurut saya bahwa gen milenial itu, zilenial itu dia akan, menurut saya dia akan pada akhirnya memilih Amin. Kenapa? Tinggal sekarang pendekatan dari tim ses bagaimana, pendekatan dari capres-cawapres bagaimana kepada mereka. Itu yang saya kira sangat penting. Misal begini, waktu kuliah dulu saya ditanya sama dosen, menurut kamu warna yang paling cocok buat bayi itu yang gimana? Lalu ya teman-teman di kelas pada ngomong semua. Yang lembut-lembut Pak katanya, biru salem gitu, yang merahnya juga pink salem gitu ya, ungunya juga salem gitu. Menurut kamu itu pilihan siapa? Ya cocok lah Pak dengan bayi. Yang ngomong cocok siapa? Ya saya. Yang beli siapa? Ibunya. Berarti itu warna yang cocok buat ibunya. Karena yang beli itu bukan bayi. Kapan bayi belanja? Yang belanja itu kan ibunya. Kata ibunya, warnanya cocok untuk anak saya. Jadi yang menentukan buat itu siapa? Buat ibunya. Buat ibunya. Jadi ya siapa yang akan dipilih milenial? Ketika milenial itu mereferensi kepada emaknya, boleh jadi yang cocok sama emaknya. Nah sekarang emaknya lebih suka siapa? Lebih suka
Pak Anies, lebih suka Pak Prabowo, lebih suka Pak Ganjar. Kan gitu. Jadi saya kira ya masih terbuka lah peluangnya gitu. Untuk kita lihat nanti pada akhirnya siapa yang juaranya gitu kan. Biasanya juara nomor 1. Juara 1 ya. Iya benar. Jadi sekarang sudah selesai ininya ya. Pengurutannya sudah ada. Sudah selesai. Untuk presiden pilih nomor 1. Iya. Untuk bukan pilih karena kan nggak boleh kampanye ya. Nggak boleh. Kalau presiden nomor 1. Ya. Kalau DPR pusatnya nomor 2, DPR Bandung Cimahi ya. DPD Jawa Baratnya kita belum ada ini. Ya, nanti kita undang lah. Kota Bandung belum ya. Kita undang lah. Siap, kita tunggu. Biar jelas gitu kan kalau kita milih itu sepaket gitu. Biar nanti nggak yang ini. Ya ini mana ya saya nggak tahu. Kang Ali juga saya udah minta tuh dari minggu-minggu lalu belum gitu ngasih Kang. Harusnya jadi host. Kang terakhir barangkali setelah keluar muncul nomor urut, tentu di Timnas Pusat sudah terbentuk walaupun dari 12 ini konon katanya akan bertambah banyak lagi ke bawah, tapi belum diumumkan dan keniscayaannya mungkin masuk ke daerah-daerah Jawa Barat dan sebagainya. Jawa Barat sebagai yang DPT terbanyak di Indonesia, sudah ada perkembangan baru kan untuk kesiapan PKS ataupun koordinasi dengan partai lain? Ya, alhamdulillah kemarin malam sudah ada koordinasi dengan DPP, PKS, sudah ada arahan-arahan. Kita juga sedang berkoordinasi dengan DPW PKB, DPW Nasdem. Ya, kita sudah minta juga teman-teman di daerah untuk berkomunikasi, menyiapkan. Ya mudah-mudahan sesuai dengan arahan PKPU. Ya, arahan KPU dalam PKPU mudah-mudahan kita bisa segera respon lah. Oke, arahan maksudnya apa? Ya artinya segera dibentuk tim kampanye tingkat wilayah, tim kampanye tingkat daerah, komponennya ini ya dari partai politik, dari relawan silahkan. Sudah. Tim kampanye daerah itu nanti dilaporkannya ke KPU daerah? Iya, tapi kan SK-nya dari tim kampanye provinsi. Pusat. Kalau KPU daerah kan sebelahan juga di sini. Iya, ini KPU kota. Oh, KPU kota. Baik. Iya. Ya, mudah-mudahan segalanya dilancarkan kan. Amin. PKS, partai-partai lain dan relawan karena apalagi kalau relawan ini udah gemes aja ini udah pengen bergerak katanya. Tapi tentu kita harus menunggu jalur koordinasi. Ya. Baik, sahabat semua, saya yakin ada pesan sedikit. Satu ini pesan dari Kang Haru. Ya, untuk tim partai pengusung di tingkat daerah silahkan koordinasi dengan tingkat wilayah masing-masing. DPD PKS koordinasi dengan DPW PKS, DPD Nasdem dengan DPW Nasdem, DPD PKB dengan DPW PKB. Dengan relawan silahkan koordinasi dengan tim relawan tingkat pusat. Karena kan semua juga sudah terkoordinasi kan. Relawan di tingkat pusat kan sudah komunikasi juga dengan ketua tim kampanye pusat atau kapten kan. Gitu. Jadi jangan sampai gitu kan masing-masing berpikir sendiri-sendiri. Kalau kita pingin Amin menang, kita harus barisan yang rapi. Dan semuanya harus terkoordinasi. Bukan masalah siapa yang jadi ketua tim, ya kan? Tapi bagaimana kita bisa sama-sama bekerja memenangkan Anies Baswedan dan Caimin sampai dilantik. Jangan sampai abdi efek eleh didinya gitu. Jadi harus ya udah sama-sama aja kita ikuti arahan dari pimpinan. Kata kuncinya rapatkan barisan, rapatkan saf gitu. Kalau mau sholat aja ini sholat baru bisa dilakukan kalau safnya udah rapat kan ya? Sudah rapi. Nah ini juga begitu. Yuk kita rapatkan saf, rapi baru pergerakan bisa dengan lebih mudah tersistematik, terstruktur dan sebagainya. Baik, terima kasih Kang Haru. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah.